Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pernyataan tersebut disampaikan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Stipan, Dr. Joko Raharjo Watimena, SPDI, MM dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM, di kampus Stipan belum lama ini. Lebih lanjut Joko Susilo mengatakan keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidik perlu mengembangkan keenam dimensi tersebut secara menyeluruh sejak pendidikan anak usia dini. Selain itu, untuk membantu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, maka setiap dimensi dijelaskan maknanya dan diurutkan perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja usia sekolah. Dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, pelajar harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari seperti akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Selain berakhlak, pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dari dimensi bergotong royong, pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Terkait dengan bergotong royong itu ada subdimensi-dimensinya, yaitu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi antara kalian mulai seorang mahasiswa ya tidak menutup kemungkinan ya kalian nanti saling bantu antara sahabat, antara teman ya. Kalau temennya sedang bokeh nggak punya uang ya dibantu lah kan ya. Umpamanya kalau ini kalian bareng kuliah bareng nih, sama-sama dari jauh, kalian makan sendiri enak sendiri, temannya nonton, atau nggak kasihan, ya minimal ditawarin, makan bareng ya. Kayak kemarin begitu baru datang mau sosialisasi, saya lihat, wah kalian berinteraksi, kalian bakal jadi saudara. Ya, teman perkuliahan ini akan menjadi teman, kadang-kadang lebih menjadi seorang saudara. Percaya nggak? Ya. Jadi kalian sekarang tidak kenal karena sering berinteraksi, nanti di dalam satu kelas mempunyai ini yang sama. Nah kadang-kadang kita mau mengutarakan dengan orang tua aja nggak berani, tapi kalau dengan sahabat kita kadang-kadang kita fair, ya. Sahabat kita juga jangan jerumusin. Nanti begitu ini, wah jerumusin, lu jangan begini, lu jangan begini, lu lawan aja bape lu tuh. Maksud bape lu nggak dikasih duit sama bape lu, bukan begitu. Kamu kan sudah dewasa sekarang, sudah jadi mahasiswa, ya beda lah, orang tua harus dulu. Lah umpamanya begitu, jadi nasihat-nasihat yang positif. Nah terkait dengan bergotong royong, kalian juga harus saling berbagi, dalam arti berbagi bukan berbagi materi saja, berbagi pengetahuan. Kalau kalian punya buku, teman nggak punya, umpamanya dia tidak mampu ya dipinjemin atau suruh fotokopi mungkin lebih murah daripada membeli buku, umpamanya begitu. Jadi kalian saling berbagi antara ya, apalagi yang dari jauh-jauh, umpamanya adik-adik kita yang cantik-cantik dan gagah ini, ada dari Papua, terus ini ada juga yang dari Jakarta. Ini dari Jakarta loh berdua ini. Kamu dari Jakarta kan? Kamu orang Lampang kan? Iya betul. Saya masih ingat kok. Betul kamu orang Lampang kan? Loh, kamu bisa main-main, diajak main di rumah dia di Mampang. Itu namanya berbagi, ya. Berbagi bukan arti dari materi saja, bukan. Jangan melihat segala sesuatu dengan materi. Ya, punya hati yang tulus dan baik saja untuk kita menambah saudara persahabat itu namanya berbagi. Baik.
Menurut Joko, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Dimensi terakhir yang harus dimiliki pelajar Indonesia yaitu kreatif dan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Pelajar yang kreatif memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Ia mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan permasalahan. Pelajar kreatif mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi.